joget Bapak Andi Negara. Nyawer gitu. Coba joget-joget gitu ya. Punya yang dulunya rata-rata berprofesi sebagai petani motor, renovasi rumah Satbor itu memiliki rumah mewah yang... Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Kuli Milenial. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Teman-teman, di sini ada video yaitu sebuah kampung yang kerjaannya cuma joget-joget, penghasilannya mencapai jutaan rupiah. Nah, bagaimana dan di mana tempatnya ya teman-teman? Yuk kita langsung simak video selengkapnya sampai habis. Oke guys, kita di sini di lokasinya. Ini lokasinya teman-teman. Di lokasi Lipe. Rame-rame. Semua di sini joget manggil nama Bos Reno. Oh, asik. Ada Mojang. Wah. Wah. Oh, berkelompok-kelompok ya jabatnya. Kelompok sana. Wah, kayak gini tiap hari ya. Goyang wadidaw, wadidaw. Asik. Wadidaw. Wadidaw, wadidaw. Goyang wadidaw. Ada ketuanya. Mari kita joget Bapak Andi Negara nih. Oh, cepat. Ya, kenapa? Karyawan saya berasnya habis, Bor. Karyawan kamu berasnya habis. Mana karyawannya mana? Ini Bor. Oh ini karyawannya. Iya, ini Bor. Ya udah sekarang berarti joget. Warga di sebuah desa di Sukabumi kini beralih profesi dari petani menjadi full-time live streamer di TikTok demi mencari nafkah lewat donasi. Dalam sebuah video yang viral, terlihat puluhan warga berkumpul di area terbuka, masing-masing mengadakan siaran langsung sambil berjoget khas yang disebut joget wadidaw.
gerakan yang dipopulerkan oleh kreator Sadboard. Fenomena ini menunjukkan bagaimana platform digital, khususnya TikTok, telah mengubah cara masyarakat pedesaan mencari penghasilan menggantikan pekerjaan tradisional seperti bertani. Tren ini menjadi sorotan luas, menimbulkan perdebatan tentang dampak ekonomi digital terhadap perubahan sosial dan mata pencaharian tradisional di daerah pedesaan. Akhirnya lah kok ada yang nyawer itu. Ada coba joget-joget gitu ya. Nah pas Begini joget-joget semulanya ya. dulu pernah itu kan di Jakarta ya. Jadi waktu itu pernah sambil jahit keliling. Jadi pas lipe sambil jahit keliling, akhirnya lah kok ada yang nyawer itu. Ada coba joget-joget gitu ya. Nah pas joget-joget, akhirnya Sadboard langsung fokus di joget-joget aja dulu. Jadi jahit keliling ditunda dulu. Kurang lebih kan waktu dari awal mulanya sih dari waktu itu kan COVID ya. Nah waktu itu kan COVID, Corona. Nah coba-coba ngonten-ngonten gitu di video TikTok gitu ya kan. Sambil lipe. Ya ada dapat 60.000 per hari ya kan. Ada 50.000. Tapi dicoba terus. Dan akhirnya sampai sekarang gitu dari Corona. Itu kalau penghasilan Sadboard kan sama tim-tim ya. Jadi Sadboard ambilnya 20% sebetulnya. Jadi ambil 20%, sisanya itu Sadboard bagikan gitu. Jadi bagikan kan ada 8 orang, ada 10 orang, ada 7 orang, tergantung mereka karyawan-karyawannya lah gitu ya. Cuman Sadboard ambil 20%. Inilah Gunawan, seorang pria asal Sukabumi yang jadi kaya raya hanya bermodalkan joget seperti ini. Ia pun juga mengajak semua warga kampungnya untuk joget bersama dengan upah harian 400.000 sampai 700.000 per orang. Gunawan atau lebih dikenal dengan Sadboard adalah seorang pria asal desa Bojong Kembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dahulu ia merupakan seorang penjahit keliling dengan penghasilan yang tak menentu. Hingga pada tahun 2020, dia mencoba untuk mencari penghasilan lain melalui live di media sosial. Berawal dari joget sembarangan yang ia beri nama dengan joget ayam patuk, ia mendapatkan banyak saweran dari orang-orang yang menonton live-nya. Tak mau kaya sendiri, ia lalu mengajak teman, tetangga, hingga kini semua warga sekampungnya ikut live joget bareng. Yang membuat warga di kampungnya yang dulunya rata-rata berprofesi sebagai petani dan kuli harian, kini hanya berjoget di depan ponsel seharian penuh dengan shift yang berbeda-beda. Dan hasilnya Gunawan serta rekan-rekan sekampungnya itu masing-masing bisa mendapatkan uang dari saweran sebesar Rp400.000 sampai Rp700.000. Kini pun Gunawan ini sampai bisa membangun rumah mewah dan rekan-rekannya pun juga banyak yang bisa membeli motor, renovasi rumah hingga membeli rumah. Seberapa kaya Sadboard? Siapa sangka orang yang sebelumnya bekerja sebagai petani ini memiliki kekayaan sekitar 1 miliar rupiah berkat dari live di TikToknya. Pria kelahiran Sukabumi ini viral karena tarian dan jargonnya yang bisa membuat Sadboard itu memiliki rumah mewah yang ditaksir itu seharga ratusan juta rupiah. Diketahui dia memiliki banyak sekali karyawan dan dalam satu hari Sadboard bisa mendapatkan penghasilan dari live TikToknya hingga 4 juta rupiah hanya dengan durasi minimal 4 jam. Jadi dalam sebulan Sadboard bisa mengantongi uang dari live TikToknya sekitar 120 jutaan dan Sadboard hanya mengambil 20% dari bagian tersebut. Dan itulah Jadi ini ada lini pekerjaan baru nih ya kan, mengandalkan saweran online. Jadi dia live habis itu joget-joget nanti disawer sama orang. Ini sampai satu kampung katanya melakukan hal ini gitu. Ya, ini kan problem sosial kita. Karena masyarakat terpaksa melakukan itu karena apa? Job itu susah didapat, lowongan kerja itu susah. Masa sih bukannya banyak kerja? Di mana-mana lowongan pekerjaan itu susah. Ya, itu tugasnya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja untuk mereka orang-orang itu. Supaya tidak melakukan begitu, yang menurut ayah sih itu pekerjaan yang tidak wajar lah. Nggak wajar ya? Tapi ya kalau orang mau mengatakan bahwa habis gimana saya mau cari makan, ini ada kesempatan ya. Dan nggak merugikan siapa-siapa. Ya memang nggak apa-apa. Tapi kan menurut ayah manusia ini kan ada apa namanya martabatnya ya. Martabat seseorang itu dihargai dari apa? Dari mana dia dapat uang untuk kebutuhan hidup. Kalau pekerjaan yang seperti itu kan pekerjaan yang aneh menurut ayah. Beberapa orang berpendapat ini seperti kayak ngemis online gitu. Beberapa
orang ya berpendapat. Menyedihkan karena memang rupanya masyarakat kita ini keadaan kesejahteraannya sekarang ini lagi buruk. Sekarang pertanyaan begini, kalau misalnya ternyata lebih banyak uang yang didapat kalau kerja begini dibanding kerja jadi karyawan fresh graduate misalnya, gimana? Itu tetap kan tidak sesuai dengan martabat manusia. Jadi kita juga di kita sebagai bangsa yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan ya, kita harus menyadarkan masyarakat. Luar biasa ya teman-teman, berjoget-joget live bisa menghasilkan 120 juta sebulan. Karena orang Indonesia itu orangnya suka memberi, suka bersedekah, uangnya nggak sayang untuk menyawer para penjoget ini ya. Orang Indonesia memang pada kreatif ya untuk mendapatkan pekerjaan, tidak kurang akal. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalam. Bye.